Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyajikan materi mengenai pendidik dan peserta didik dalam studi kasusnya di SD Muhammadiyah 8. Penelitian ini dilaksanakan oleh 3 orang mahasiswi. Yang pertama, Faradina Putri Azahra dengan NIM B0521031, yang kedua Najma Tanzila dengan NIM B0521065, dan yang terakhir Sabrina Nafayundana dengan NIM B0521077. Materi pendidik dan peserta didik adalah salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah pengajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Habibie Muhammad Lutfi. Mata kuliah pengajaran bahasa Arab sendiri adalah salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Ada beberapa istilah dalam pengajaran bahasa Arab seperti pendidik, guru, pengajar, pembelajar, peserta didik, murid, dan juga siswa. Namun, apa sih yang membedakan kelima itu? Atau apa definisi dari masing-masing istilah itu? Yang pertama adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan juga pendidikan kepada peserta didik secara umum. Mereka bisa saja sebagai seorang guru ataupun orang tua atau siapapun yang memberikan arahan dalam proses pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah pengajaran bahasa Arab. Yang kedua adalah guru. Guru ialah pendidik profesional yang memiliki keahlian dalam mengajar di lembaga formal. Dalam konteks bahasa Arab, guru adalah orang yang secara khusus mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Yang ketiga ada pengajar. Pengajar ialah orang yang fokus pada penyampaian materi atau ilmu tertentu. Pengajar bisa lebih luas dari sekedar mengajar di sebuah sekolah. Dia bisa mengajar di kursus atau di tempat-tempat informal lainnya. Lalu selanjutnya ada pembelajar. Pembelajar ialah orang yang berusaha mempelajari sesuatu, dalam hal ini adalah berusaha mempelajari bahasa Arab. Yang kelima ada peserta didik, yakni sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang mengikuti kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan baik formal ataupun informal. Peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab ialah mereka yang secara formal atau informal terdaftar dalam program atau kelas bahasa Arab. Yang keenam ada siswa. Siswa ialah istilah yang lebih spesifik untuk peserta didik di sekolah formal seperti SD, SMP, SMA yang belajar berbagai mata pelajaran termasuk bahasa Arab. Dan yang terakhir ada istilah murid, yakni istilah yang digunakan secara umum untuk menyebut peserta didik yang belajar kepada seorang guru. Murid lebih bersifat hubungan personal di mana seorang murid belajar langsung kepada gurunya seperti dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam studi kasus yang kami lakukan di SD Muhammadiyah 8, hubungan antara pendidik dan peserta didik yang ada di sana lebih mengacu kepada definisi guru dan juga siswa. Saya, Sabrina Nafayundana dengan NIM B0521077 akan menjelaskan terkait fungsi pendidik berdasarkan hasil observasi melalui wawancara langsung kepada pengajar di SD 8 Muhammadiyah Surakarta. Kelompok kami menyimpulkan bahwa Ibu Siska selaku pengajar bahasa Arab telah memenuhi 3 fungsi pendidik. Fungsi pertama yaitu sebagai navigator. Fungsi ini berarti di mana pengajar telah berperan untuk mendampingi atau membimbing siswa dalam proses belajar dengan cara mengarahkan peserta didik, serta menjadi mentor bagi peserta didik. Hal ini ditunjukkan ketika Bu Siska meminta siswa untuk maju dan mempraktekkan percakapan bahasa Arab. Pertama, Bu Siska akan mencontohkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para siswa. Fungsi kedua yaitu sebagai fasilitator, yaitu pendidik berperan dalam menyediakan dan memberikan pelayanan terkait fasilitas yang digunakan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Selain memberikan dan menyediakan pelayanan terkait fasilitas belajar, pendidik sebagai fasilitator juga harus memberikan arah yang baik serta memberikan semangat. Hal ini telah dicontohkan oleh Bu Siska selaku pengajar sebelum pelaksanaan UTS misalnya. Beliau akan memfotokopikan materi apa saja yang akan keluar di UTS, lalu diberikan kepada peserta didik yang belum mempunyai buku. Jadi di SD 8 Muhammadiyah Surakarta itu masih ada beberapa siswa yang belum memiliki buku karena alasan tertentu. Selain itu, ketika siswa mengalami kesulitan dalam membaca teks bahasa Arab, maka Bu Siska akan menuliskan Latinnya terlebih dahulu.
Fungsi yang ketiga yaitu sebagai motivator, yang berarti pendidik memberikan arahan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada diri mereka, memberikan semangat dan petunjuk tentang cara belajar yang efektif, memberikan reward berupa hadiah, ucapan selamat, memberikan pujian maupun lainnya. Motivasi yang diberikan pendidik bertujuan untuk menambah semangat bagi peserta didik. Hal ini telah dilakukan Bu Siska, yaitu adanya reward bagi siswa yang berani bertanya maupun menjawab. Reward ini berupa bintang yang nantinya bisa ditukarkan dengan barang. Bagi siswa yang bintangnya belum memenuhi standar, maka nanti akan diberikan tugas tambahan. Hal ini bertujuan untuk melatih lagi kemampuan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kompetensi pendidik. Istilah kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Ada 4 kompetensi pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Menurut kelompok kami, Bu Siska selaku pendidik di SD 8 Muhammadiyah Surakarta telah memenuhi kriteria kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ada 10 indikator dalam kompetensi ini. Yang pertama itu pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar yang mendidik. Ketiga, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Yang terakhir, melakukan tindakan refleksi. Hal ini bisa dilihat dari sistem pengajaran beliau yang mencontohkan poin-poin indikator kompetensi pedagogik seperti ketika membentuk suatu kelompok belajar, beliau akan membagi terlebih dulu kategori yang siswa yang memang sudah mampu dan menguasai materi dengan siswa yang masih butuh bimbingan. Kemudian, beliau akan membagi siswa yang sudah menguasai materi ke setiap kelompok. Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan di antara para kelompok dan di antara siswa. Selain itu, beliau juga memberlakukan sistem reward dengan tujuan mengetahui siswa mana saja yang sudah memahami materi dengan baik dengan yang masih membutuhkan bimbingan, serta menjadi evaluasi bagi beliau terkait sistem pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Faradina Putri Azhara dengan NIM B05210131. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran berbahasa. Yang pertama yaitu ada model Bialystok. Nah, pada model Bialystok ini mengungkapkan bahwa proses belajar berbahasa seseorang itu meliputi dari 3 proses besar. Yang pertama yaitu ada proses input. Itu semua informasi bahasa yang diterima oleh pembelajar dari lingkungan. Nah, ini dapat berupa seperti kata-kata yang didengar, teks yang dibaca, atau interaksi dengan para ahli. Kemudian, proses selanjutnya itu ada knowledge, yaitu pemahaman yang diperoleh dari input yang diterima. Bisa input implisit dan eksplisit yang kemudian diproses menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian proses belajar model Bialystok yang terakhir yaitu ada proses output, adalah hasil akhir dari proses belajar bahasa. Nah, kemampuan pembelajar untuk menghasilkan atau menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari, baik secara lisan berbicara maupun tulisan pada saat menulis. Kemudian model selanjutnya yaitu hipotesa proses berbahasa Krashen yang terdiri dari 5 teori penting. Teori pertama yaitu hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa yang terdiri dari akuisisi, yaitu proses pemerolehan bahasa secara tidak sadar. Itu dapat berupa melalui interaksi tanpa memfokuskan kepada aturan bahasa.
Kemudian ada pembelajaran, yaitu proses permulaan bahasa melalui pembelajaran tata bahasa yang formal seperti dalam kelas bahasa. Kemudian ada teori hipotesis urutan alamiah, yaitu proses mempelajari urutan tata atau bahasa. Struktur bahasa yang dipelajari ini sering berjalannya waktu. Nah, beberapa struktur akan dipelajari lebih awal, kemudian beberapa struktur lainnya yaitu akan dipelajari selanjutnya. Kemudian ada teori hipotesis monitor, yaitu artinya pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran formal, itu tata bahasa dan aturan, berperan sebagai monitor atau alat untuk mengkoreksi diri dalam berbicara atau menulis. Kemudian ada teori hipotesis masukan, yaitu akuisisi bahasa terjadi ketika pembelajar menerima input atau masukan yang sedikit di atas tingkat pemahaman mereka saat ini. Kemudian teori yang terakhir yaitu hipotesis filter efektif, yaitu faktor-faktor emosional seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kecemasan mempengaruhi kemampuan pembelajar untuk menerima input bahasa. Nah, seperti mental seseorang itu dapat mempengaruhi proses belajarnya. Kemudian kita masuk kepada contoh studi kasus pada kelompok kami, yaitu yang dilakukan di SD Muhammadiyah 8. Nah, menurut kelompok kami, model pembelajaran bahasa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Arab di SD Muhammadiyah 8 yaitu model belajar biolistik. Nah, hal ini dapat dilihat dari proses input yang berupa pendidik memberi kosakata baru kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian pada proses knowledge-nya, pembelajaran struktur kalimat secara sederhana, seperti bagaimana frasa kalimat selamat pagi yang berasal dari selamat dan pagi dalam bahasa Arab. Kemudian pada proses outputnya ini berupa dialog aktif ketika hari bahasa Arab yang terlaksana pada setiap hari Jumat. Sekian dari saya, terima kasih.